fundamental dari resiko, dasar-dasar resiko. Oke. Kita mulai dari definisi, ya. Jadi dari gambar ini kalian bisa lihat bahwa resiko itu adalah suatu kejadian. Ya, resiko itu adalah peristiwa. Makanya di situ ada event ya di tengah. Jadi pada saat proses bisnis itu terjadi, ini kita langsung bicara resiko dari konteks bisnis ya. Jadi di dalam proses bisnis, pada saat bisnis itu terjadi, akan ada suatu kejadian, akan ada satu peristiwa, akan ada satu event, ya, yang apabila terjadi, maka peristiwa tersebut akan mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan. Ya, jadi di sini kalian lihat kata kuncinya itu adalah ada event, ada objektif, ada tujuan yang tidak tercapai. Ya, jadi artinya apa? Di dalam suatu proses bisnis, peristiwa atau kejadian apa yang bisa kita kategorikan sebagai resiko? Ya, intinya kan di situ. Karena kalau kamu pakai definisi resiko yang umum, ya bahwa ada ketidakpastian dan sebagainya ya seperti yang disampaikan kemarin, ketidakpastian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar ekspektasi kita itu bisa berdampak pada 4 hal kan. Ada kejadian yang betul-betul tidak bisa diterima, ya. Ada kejadian yang intinya itu tidak diinginkan, ya. Ada ya. Ada kejadian yang bisa diabaikan, ya. Ada kejadian yang tidak berdampak apa-apa. Jadi kemungkinannya kan ada 4 itu. Bahwa akan ada peristiwa di dalam satu proses ya yang di luar ekspektasi kita. Kejadiannya tidak terduga. Tapi apakah itu bisa dikatakan resiko? Itu tergantung pada apakah resiko itu memengaruhi objektif, memengaruhi tujuan atau tidak. Karena sesuatu yang terjadi di luar ekspektasi, sesuatu yang terjadi di luar yang kita inginkan tadi, itu bisa berdampak 4 hal tadi yang Bunda sampaikan. Ya, dia bisa tidak berdampak apa-apa meskipun kejadiannya itu di luar ekspektasi kita, ya. Meskipun itu kondisi yang benar-benar tidak pasti, kita tidak duga. 1, dia bisa tidak berdampak apa-apa. 2, dia bisa berdampak tapi masih bisa diabaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah kejadian itu tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, kejadian itu betul-betul tidak bisa diterima. Ya. Nah, jadi pada saat apa bicara resiko yang 2 tadi? Yang tidak diinginkan dengan tidak diterima. Kenapa dia tidak diinginkan atau level yang paling tinggi itu betul-betul tidak bisa ditoleransi, tidak bisa diterima? Karena pada saat itu diterima, ya, atau pada saat itu terjadi, peristiwa itu terjadi, maka akan ada tujuan, akan ada objektif yang tidak bisa tercapai. Jadi kalau kita bicara resiko dari konteks bisnis seperti itu, ya, bahwa segala ketidakpastian itu ya tidak bisa kita hindari. Pada saat membuat planning, membuat perencanaan di awal, itu kan kita sedang berandai-andai sesuatu yang sifatnya jangka panjang paling tidak setahun. Apa yang akan terjadi dalam setahun itu sehingga kita membuat planning dalam bisnis kita, kan begitu. Ya, kita juga bukan orang sakti yang bisa meramal masa depan, artinya kita hanya sekedar prediksi. Ya. Kita memang lakukan prediksi pada saat kita membuat perencanaan. Tapi bahwa akan ada kemungkinan itu tidak terjadi sesuai keinginan kita, itu kan pasti ada. Tetapi apakah semua peristiwa itu bisa dikatakan sebagai resiko di dalam bisnis? Itu yang tadi Bunda katakan. Enggak.
Jadi kata kuncinya dikatakan resiko di dalam bisnis apabila peristiwa itu berdampak pada tidak tercapainya tujuan. Ya, itu. Nah, makanya kalau kemudian yang presentasi kemarin resiko perbankan misalnya, ya, resiko perbankan kemudian kan kelompok 1 kemarin langsung kasih jenis-jenis resikonya itu kan ada berapa tuh? Ada resiko pembiayaan, ada resiko pasar, ada resiko likuiditas, ada resiko operasional, itu kan? Resiko hukum, resiko reputasi, resiko apa lagi? Resiko strategis, resitasi, kan begitu kemarin kelompok 1 memilahnya. Jadi sebenarnya bukan itu yang harus kamu pahami, ya, bahwa nantinya jenis-jenis resiko itu akan berkembang. Ya. Kalau kamu baca buku-buku yang lama, terbitan lama, bisa saja jumlah atau jenis resikonya tidak sebanyak yang Bunda sampaikan tadi. Tidak sebanyak yang disampaikan teman-temanmu pada saat presentasi pertama kemarin. Ya. Karena resiko itu kan bisa terjadi karena banyak hal, karena perkembangan yang terjadi di pasar, karena perkembangan bisnis, karena perubahan teknologi, itu akan muncul resiko-resiko baru. Sehingga yang harus kamu pahami, yang harus kamu betul-betul ngerti adalah bukan jenis-jenis resiko seperti yang kamu sampaikan di presentasi kemarin. Ya. Jadi jenis-jenis resikonya pasti akan berkembang. Yang harus kamu pahami adalah resiko dasarnya ini apa sih sebenarnya. Ya. Nah, intinya itu di sini. Bahwa resiko itu adalah di dalam suatu proses bisnis, bentar. Bentar ya, udah mulai tenggorokan bermasalah. Bunda nguji dari jam 8 pagi sampai 2:30 baru selesai. Ngomong terus. Ya, ini, jadi Bunda ulangi. Jadi resiko bisnis itu kata kuncinya adalah pada proses bisnis, ya, pada saat bisnis itu terjadi, ya, di dalam suatu proses bisnis itu pasti akan terjadi peristiwa, akan terjadi kejadian, akan terjadi event yang berdampak pada tidak tercapainya objektif, tidak tercapainya tujuan. Itu baru dia disebut resiko. Ya. Karena yang terpenting dari satu bisnis itu adalah tujuan. Jadi kalau kemudian jenis resikonya berkembang tadi seperti Bunda sampaikan, ada namanya resiko likuiditas, resiko pasar, resiko kepatuhan dan sebagainya, itu berkembang dari ini. Tujuan itu kan ada banyak. Ada tujuan finansial, ada tujuan perusahaan, ada tujuan strategis, ada tujuan pemasaran, ada tujuan operasional, ada tujuan produksi. Kan banyak jenis tujuan di dalam perusahaan itu. Ya. Nah, jadi dari tujuan-tujuan tadi itulah, ya. Jadi kalau kamu sudah dapatkan apa saja sih tujuannya perusahaan ini? Kalau tujuannya itu sudah kamu pahami, maka segala peristiwa yang membuat tidak tercapainya tujuan tadi, itulah yang dimaksud dengan resiko. Ya, itu kata kuncinya. Kamu mau bikin definisi seperti apa terserah, yang penting kata kuncinya itu. Karena ini resiko bisnis, berarti dia terjadi dalam suatu proses bisnis. Proses bisnis yang sudah kita planning dengan baik, dalam perjalanannya pasti akan terjadi sesuatu, terjadi event, terjadi peristiwa di luar dugaan kita. Terjadi event yang sifatnya tidak meskipun kita sudah planning. Ya. Tetapi apakah segala yang tidak pasti itu kemudian bisa dikatakan sebagai resiko? Belum. Pada saat event ini konsekuensinya adalah tujuan tidak tercapai, tujuan apapun dari perusahaan tidak tercapai, maka itulah saatnya dia disebut sebagai resiko. Ya. Nah, karena yang Bunda bilang tadi, sesuatu yang tidak pasti itu terjadi bisa saja di luar dugaan kita tapi nggak berdampak apa-apa sama kita. Nah, itu namanya resiko. Itu namanya bukan resiko. Ya. Jadi resiko bisnis itu pada saat dia berdampak pada objektif. Nah, sampai sini dulu apa yang kamu tanyain? Yang sudah presentasi?
supaya kamu tidak terbiasa menghafal jenis-jenis resiko di bank ada 8, ada 9, nanti buka buku lain ada 10, ya. Jenis resikonya ada berapapun ya terserah, nama itu kan terserah yang nemukan. Tetapi yang harus kamu pahami kenapa dia dikatakan resiko, kenapa dia kok disebut resiko likuiditas. Oh, ternyata dia menghambat tujuan finansial. Ya. Dia menghambat tujuan finansial dari perusahaan. Nah, permasalahannya adalah permasalahan likuiditas, maka dia dinamai risiko likuiditas. Kan itu saja sebenarnya awalnya. Ya. Jadi nanti kalau kamu tesis, kamu bisa dapatkan resiko-resiko yang baru di luar yang sudah dibahas di dalam buku-bukumu itu. Ya. Jadi Bunda sampaikan kalau kamu kemarin membahas tentang resiko perbankan syariah, ayo direview. Ada berapa jenis resiko perbankan syariah yang sudah diatur sama Bank Indonesia? Udah diatur sama OJK yang jadi pedoman bagi perbankan syariah. Direview. Apa benar resikonya cuma itu? Nah, pada saat kita mereview apakah ada resiko lain yang belum di-cover sama OJK, yang belum di-cover sama buku-buku itu, kita berangkat dari fundamentalnya resiko itu. Jadi kan bisa kamu peta nih tujuannya Bank Syariah itu apa aja sih? Terdiri dari apa aja sih tujuannya Bank Syariah itu? Ya. Nah, peristiwa apa yang bisa membuat itu tidak tercapai? Maka muncullah resiko-resiko. Ya. Kalau kamu langsung take it aja yang diatur sama OJK, susah. OJK itu kan juga terbatas orangnya. Artinya bisa saja, dan bukan bisa saja ya, memang kejadiannya seperti itu, bahwa resiko perbankan syariah itu adalah diambil dari resiko yang ada di perbankan konven, kemudian disesuaikan, kan gitu. Kenapa? Karena ini bicara cepat, bicara pragmatis. Ya, selak digawe karo bank syariah gitu loh. Nah, tugasmu adalah untuk mereview lagi, metani lagi. Apakah resiko di bank syariah itu cuma itu? Ya. Jadi kalau selama ini kamu banyak kan yang kemudian cuma mengeluh, protes atau bikin tesis itu ya gitu-gitu aja. Oh, ternyata DPS di bank syariah itu nggak berfungsi. Ya. Nah, sekarang kamu lihat di jenis-jenis resikonya perbankan syariah, ada nggak yang mengatur itu? Bahwa akan ada sesuatu, akan ada objektif, akan ada tujuan yang bakal tidak terlaksana gara-gara DPS-nya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, kan belum diatur, itu peluang gitu loh. Jadi jangan berhenti pada keluhan bahwa DPS itu tidak efektif dan sebagainya. Itu mah udah lagu lama. Yang harus kamu buat adalah terus begitu dia masuk ke dalam ukuran resiko yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah, bentuknya bagaimana, itulah tesis gitu loh. Ya, itu temuan, punya manfaat teoritis, punya manfaat praktis. Kalau cuma sekedar menyalahkan bahwa DPS-nya itu nggak berjalan sebagaimana mestinya, nggak efektif, bahwa itu juga bank syariahnya juga tahu. Ya, itu. Jadi yang Bunda ingin sampaikan di sini adalah ayo pahami fundamentalnya, sehingga dari fundamental ini akan banyak muncul hipotesis-hipotesis baru. Bahwa resiko di pasar modal, resiko di asuransi, resiko di bank syariah, resiko di lembaga keuangan mikro, itu tidak sebatas hanya yang diatur sama OJK atau tidak sebatas hanya yang kamu baca di buku. Ya. Tapi bisa ada penelitian lanjutan, bisa ada analisis lanjutan, sehingga akan muncul resiko-resiko yang baru yang bisa berdampak sistematis ya pada bisnis. Ya. Akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari bisnis, tujuan dari organisasi. Nah, itu namanya resiko. Oke? Nah, sampai sini apa yang ditanyain? Apa yang belum dipahami? Udah ngerti belum? Masuk, Bunda. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin kesulitan kami ketika misal akan memulai presentasi, kita mungkin memang kelemahannya adalah menemukan kata kunci untuk kemudian dibahas. Misal ketika manajemen risiko di perbankan syariah. Jadi mungkin agak kesulitan untuk kemudian mencari kata kunci yang harus dibahas secara mendetail di
ketika awal mula penjelasan misalnya ketika awal mula akan dibahas seperti itu, Bunda. Terima kasih. Ya, itulah derajatnya master. Nah, gitu. Jadi kenapa disebut master? Ya. Jadi kalau ilmu makin tinggi, ini kalau versinya Bunda ya. Kalau ilmu kita makin tinggi, itu artinya kita bisa mentransfer knowledge itu justru dengan lebih sederhana. Bunda itu nggak setuju kalau ada orang disebut pinter karena ngomongnya itu melip-melip yang bikin pendengar itu malah nggak paham, ya, gitu. Jadi kalau kalian harus bisa berusaha, ya, karena ini levelnya master, bahwa ilmu itu harus bisa ditransfer sesederhana mungkin untuk bisa dipahami oleh banyak orang, ya. Sesekali untuk pencitraan bolehlah ya, kayak gini juga kan Bunda ke Inggris ya. Oh, bisnis proses, objektif, padahal kan sebenarnya juga disebut tujuan gitu aja kan selesai gitu. Tetapi intinya adalah mencari kata kunci itu memang cara yang paling mudah untuk bisa mentransfer knowledge dengan lebih clear, lebih jelas. Jadi kalau Bunda mungkin sharing, dulu Bunda pernah ke Kanada ya. Ke Kanada, tapi Bunda waktu itu bukan ke perguruan tinggi, tapi ke SD. Ya, SD di Kanada. Nah, di situ metode belajarnya SD ini pada SD. Jadi guru itu kalau masuk, ya, dia mau bahas bab apa, ini bahas bab resiko misalnya. Ya. Jadi begitu masuk kelas, pertama yang dia minta kepada siswa-siswanya adalah ini bab tentang resiko, baca, kemudian cari kata kuncinya. Ya. Ambil kata kunci apa sebenarnya dari yang kamu baca itu, kemudian jelaskan. Itu SD. Ya. Dan menurut Bunda, dengan mencari kata kunci itulah kita bisa clear. Karena itu tadi yang Bunda sampaikan di presentasimu dulu. Yang kamu pakai kan bahasa langit toh. Yang kamu pakai itu bahasa konseptual. Itu makanya di tesis kalau yang kuantitatif ada istilahnya definisi konsep dan definisi operasional. Ya. Nah, kalian harus bisa mentransfer ilmu pada tataran operasional. Itu. Ya. Nah, jadi bahwa kesulitan iyalah, kalau nggak sulit lah nggak belajar kita ya. Itu, tetapi yang bisa Bunda sampaikan ke kalian adalah relatif lebih mudah lah ya. Kamu tadi dengar Bunda ngomong resiko juga kan, mana ada yang susah sih, gitu-gitu aja. Oh, ada peristiwa bisnis. Bisnis sedang berproses. Jadi dalam berjalannya bisnis itu pasti ada kejadian. Kejadian mana yang disebut resiko? Karena kan kejadian itu pasti banyak. Yang tidak pasti itu banyak. Apa semua bisa dianggap resiko? Enggak. Hanya kejadian yang terjadi di luar dugaan kita dan akan memengaruhi pencapaian tujuan kita, itulah yang masuk di dalam kategori resiko. Ya, tapi paling tidak meskipun sulit, mulai sekarang belajar. Ya, mulai sekarang belajar untuk menentukan kata kunci dan mentransfernya, menjelaskannya, mendeskripsikannya dengan lebih operasional. Ya, jangan pakai bahasa konsep. Itu. Ya, Verly ya. Nah, kemudian Bunda lanjutkan. Di sini gambarnya kan, jadi kejadian itu, ya, penyebabnya apa, ya? Jadi kejadian atau peristiwa itu, atau di situ Bunda tulis event, itu disebabkan oleh apa? Ini ada resource, ya. Nah, sumbernya resiko itu dari mana? Jadi kan tidak ada kejadian itu ujuk-ujuk. Kejadian itu terjadi kan pasti ada sumbernya, ya. Nah, jadi begitu kejadian itu terjadi, maka kemudian kita harus pahami sumbernya kejadian ini dari mana. Ini sama dengan kalau kamu nulis tesis,
Bunda ada sudah mulai nguji itu, mulai nguji tesis angkatanmu. Penyakitnya tetap ya. Ingat kata kuncinya orang nulis tesis itu sistematis, nak. Sama ini 1 hari Bunda nguji 4 disertasi. Sampai levelnya S3 juga masih sama penyakitnya, nggak sistematis. Tulisan ilmiah itu kenapa dia disebut ilmiah? Karena dia harus sistematis. Gitu loh. Sistematis itu apa? Ada benang merah dari awal sampai akhir. Jadi pada saat kamu menetapkan rumusan masalah, meskipun kamu itu datang ke Kaprodi atau ke Sekprodi itu hanya membawa judul dan rumusan masalah, bukan berarti masalah itu timbul tanpa latar belakang. Meskipun kamu belum membawa latar belakang yang utuh. Tapi kenapa kok diminta bawa rumusan masalah? Yang memudahkan prodi saja. Kalau Sekprodi atau Kaprodi harus membaca latar belakang yang panjang, lah habis waktunya baca itu semua. Tetapi logikanya pada saat kamu membawa rumusan masalah, maka masalah ini harus muncul itu ada latar belakangnya gitu loh. Itu yang sering terjadi, latar belakangnya ngomong dewe, rumusan masalahnya ngomong dewe. Jadi kalau Bunda tanya, coba nak rumusan masalahmu yang pertama itu tunjukkan di latar belakang, di paragraf mana rumusan masalah pertamamu itu muncul. Ya, golek latar belakang nggak ketemu. Gitu loh. Nggak boleh, itu namanya kamu tempeleng orang dulu, ya. Setelah ditempeleng baru kamu cari-cari latar belakang kenapa kamu harus tempeleng dia. Iya, lek ketemu nggak apa-apa. Latar belakang yang diperbaiki kalau nggak ketemu, ya. Itu akhirnya pada saat kamu neliti, inget-inget dulu di S1, ya, mungkin kamu sendiri atau temanmu, kemudian ada yang balik lagi ke prodi, Ibu Kaprodi, Bapak Kaprodi, ini saya harus mengajukan judul lagi. Kenapa? Karena yang saya ajukan kemarin setelah saya ke lapangan ternyata datanya nggak ada gitu. Nah, kenapa? Karena ini loh, resource. Kalau ini kita bicara resiko, maka ini resource. Kalau kita lagi belajar, kita lagi bilang tesis, latar belakangnya nggak digarap dulu, kamu bikin masalah dulu. Ya. Yang harus dibikin latar belakang dulu. Jadi kalau kita bicara benar salah, yang mana yang harus disalahkan pada saat tesis sudah jadi, ternyata rumusan masalahnya nggak ada di latar belakang. Rumusan masalahnya harus salah. Karena 1.1 itu ada duluan, maka 1.2 sampai belakang itu salah semua. Kalau kita mau idealnya begitu. Ya. Nah, jadi kalau kembali ke resiko ini, setiap peristiwa itu nggak muncul tiba-tiba. Setiap peristiwa itu mesti ada sumbernya. Kenapa peristiwa ini muncul? Jadi kalau kita bicara resiko, maka resource, ya, sumbernya resiko ini terdiri dari 2. Ya, ada resiko yang muncul karena masalah internal, ada resiko yang muncul karena masalah eksternal. Ya, ini. Jadi pada saat bisnis itu berjalan, kalian tidak bisa pasang kacamata kuda sekedar memerhatikan apa yang terjadi di dalam internal bisnismu. Kamu cuma ngomong masalah pegawaimu, kamu cuma ngawasi keuanganmu, kamu cuma ngawasi marketingmu, nggak bisa. Ya, karena peristiwa ini bisa terjadi, resiko itu bisa terjadi, sumbernya bisa dari dalam, bisa dari luar, gitu loh. Ya, jadi nggak bisa kamu bilang saya ini kurang apa sih Bunda, wajah ganteng, kaya, S2 sebentar lagi udah dapat ME, ya sabar. Kurang apa sih Bunda? Kok saya masih diputusin ya Bunda sama pacar saya ya? Nah, itu namanya kamu cuman menganalisis apa yang ada di internalmu. Nggak bisa, resiko bisa terjadi karena faktor di luarmu. Ya, perusahaan juga begitu. Nah, jadi buat yang mau neliti resiko, sebenarnya kemarin tuh ada kan yang sudah ngajukan dari angkatanmu tesisnya tentang resiko. Sebenarnya nggak usah bicara terlalu umum kalau bicara resiko yang gede, apalagi kemarin variabelnya 2 lagi, resiko dan ada lagi yang lain. Resiko tok aja udah sekian banyaknya. Ya. Kamu coba fokus saja bahas resiko yang timbulnya dari eksternal saja. Atau kamu bahas resiko yang timbulnya dari internal saja. Itu udah cukup.
Bahas mendalam. Jangan cuma dicampur aduk, dijentrek-jentrek padahal nggak paham. Kalau kamu bisa fokus seperti itu, in-depth analisis, dibagi seperti itu, ya kan teman-temanmu yang lain juga nggak akan kehabisan topik itu. Ya, resiko aja udah bisa dibagi satu kelas. Nah, jadi kita coba fokus di sini misalnya. Jadi kalau pada saat kita memahami resiko, peristiwa itu terjadi sumbernya dari mana sih? Resource-nya dari mana sih? Bisa dari internal, bisa dari eksternal. Ya. Nah, ini dipetani satu-satu. Kamu cuma bahas satu aja misalnya. Kok bisa ya pemilihan presiden Amerika antara Joe Biden sama Donald Trump itu bisa membuat naik turunnya indeks saham di Indonesia. Lo bahas satu itu toh aja kan sudah selesai itu udah jadi tesis itu. Kenapa bisa memengaruhi? Ya, bagaimana proses memengaruhinya? Terus dampaknya jadi bagaimana? Lo boleh jadi tesis Bunda, boleh. Itu nggak usah diasosiatif, nggak usah statistik-statistik, udah bisa. Kenapa? Karena itu kejadian baru. Kejadian kalau baru belum banyak orang tahu, maka eksplorasi atau deskripsi saja sudah cukup. Ya. Loh, lak wis dadi, lak wis masalah sih itu. Begitu jauhnya Donald Trump di Amerika kok bisa saham di Indonesia itu jadi turun. Apa yang terjadi? Itu sudah masalah, itu sudah problem. Ya, tidak perlu kemudian memotret resiko sampai berapa belas itu dibahas semua. Tetapi begitu-begitu aja nggak mendalam. Ya, itu kurang tesis kata Bunda. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kembali ke sini. Ada internal, ada eksternal. Jadi internal itu, ayo peristiwa-peristiwa apa sih yang terjadi di dalam yang harus diawasi. Nah, ini relatif lebih mudah kalau kita bicara faktor internal ya, artinya operasional yang terjadi di perusahaan. Ya, produksinya, marketingnya, sumber daya manusianya, itu kan sumber internal. Oh, ternyata ini nggak berkembang ya. Bank Bukopin Syariah itu ternyata ancurnya itu ya, kolapsnya itu ternyata bukan masalah keuangan, tapi ternyata SDI-nya nggak kompeten. Ya, satu aspek itu. Nah, resiko internal. Wah, kita udah bisa lihat segalanya dari awal tuh, dari hulu sampai hilir. Bagaimana proses rekrutmennya, ya, bagaimana standar-standar kompetensi karyawan yang dibutuhkan, bagaimana SOP kerjanya, bagaimana sistem pelatihannya, loh itu baru satu resiko toh loh, ya. Tapi itu penting bahwa Bukopin Syariah dulu kan banyak kan transferan dari karyawan bank Bukopinnya yang konven, ya. Nah membahas itu bisa, nah itu adalah faktor internal. Tapi bisa juga karena eksternal seperti yang Bunda sampaikan tadi. Kondisi politik, tidak hanya politik di Indonesia, tapi juga politik di luar negeri. Kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya untuk sukuk aja, ya. Pemerintah bikin ngeluarin sukuk pemerintah, green sukuk dan sebagainya. Kemudian punya kebijakan rate-nya itu sampai 12%. Padahal sukuk yang korporasi itu secara umum generally ada di angka 8% per tahun. Nah, ini kan beresiko karena kebijakan pemerintah. Sukuknya pemerintah dihargai sekian rate-nya, sedangkan sukuk korporasi average lebih rendah. Ya. Nah, jadi bisa saja akhirnya sukuk korporasi itu tujuannya objektifnya tidak tercapai, bukan karena dia salah mengelola, bukan. Tapi karena ada resource eksternal. Karena kebijakan pemerintah yang bikin rate nggak sama, jauh lebih tinggi dibandingkan dia yang membuat pasar itu bergerak pada sukuk pemerintah. Nah, itu adalah resource eksternal. Ya, inflasi itu juga bisa jadi resiko yang dari eksternal. Nah, ini. Jadi, event ini yang terjadi itu sumbernya bisa dari internal, bisa dari eksternal. Ya. Karena ada sumber ini, karena ada sumber yang terjadi di dalam proses bisnis ini, maka muncullah yang namanya likelihood. Likelihood itu kemungkinan terjadinya resiko. Ya.
Jadi prosesnya gini, kalau kamu baca di buku itu kan ada yang pertama pasti definisi resiko, kemudian yang bab berikutnya kan manajemen resiko, gitu loh. Ya. Nah, manajemen resiko itu bicaranya ini. Di dalam suatu proses bisnis kita lihat dulu ini, ya. Ini dikelola dulu kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang terjadi dari internal, kemudian kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang terjadi dari eksternal. Setelah diketahui resource-nya, maka apa tuh langsung terjadi event. Ya, mesti ada proses di sini. Proses itu disebut dengan likelihood, kemungkinan terjadinya resiko. Jadi, pemerintah bisa saja menaikkan suku bunga. Ya, Donald Trump bisa aja mencak tidak menerima hasilnya pemilihan presiden di Amerika. Tapi kemudian kalian sebagai pelaku di dalam proses bisnis itu kemudian memprediksi likelihood ini, kemungkinan terjadinya resiko. Ya, bahwa Donald Trump kalah itu di luar dugaan. Tetapi apa dampaknya? Kemungkinan itu bisa disebut sebagai resiko itu ada enggak? Nah, itu tadi yang Bunda bilang yang muncul ada 4 tadi itu. Ya, oh iya di luar dugaan, tapi dia nggak berdampak apa-apa sama perusahaan kita. Oke, terjadi event, tapi dia bukan resiko. Nah itu yang disebut dengan likelihood. Ya, oh iya itu di luar dugaan kita dan itu akan berdampak pada tujuan finansial kita. Oke, berarti terjadi event dan itu masuk dalam kategori resiko. Ya, nah jadi begitu kita petani sumber daya resikonya ini, maka kemudian kita akan analisis likelihood ini, kemungkinan bahwa resource, bahwa kejadian ini itu bisa mengakibatkan terjadinya resiko. Di sini prosesnya. Ya. Nah, kemudian setelah dia jadi event, lanjutannya adalah konsekuensi, impact. Dampak terjadinya resiko itu apa? Ya, tujuan tidak tercapai. Tujuan yang mana yang tidak tercapai? Gitu loh. Ya. Jadi tidak bisa segala hal yang tidak terjadi sesuai rencana, segala hal yang kemudian ada unsur ketidakpastiannya itu pasti resiko. Ya. Gitu loh. Apakah ada tujuan dari korporat, apakah ada tujuan dari bisnis, tujuan dari organisasi itu yang kemudian menjadi tidak tercapai. Kalau itu bukan tujuan organisasi ya nggak ngefek, itu bukan resiko. Ya, gitu loh. Jadi podo kalau ada orang yang jelek-jelekan kamu ya, tapi orang ini ternyata nggak ada pengaruh di hidupmu, tidak ada tujuan apapun di dalam hidupmu yang akan terpengaruh karena keberadaan orang ini, dia mau jelek-jelekin kayak apa, kamu pasti jawabnya Allah nggak ngefek. Ya, meskipun yang dia lakukan di luar dugaan kita, meskipun yang dia lakukan kita nggak suka, yang dia lakukan itu di luar ekspektasi kita, tetap nggak bisa dikatakan resiko. Kenapa? Karena tidak ada satu tujuan pun di dalam hidupmu yang akan berdampak karena kelakuan dia. Nah gitu loh gampangannya, resiko itu begitu. Maka jawabanmu adalah nggak ngefek, nggak ngaruh. Ya, meskipun mengganggu, tapi nggak ngaruh. Artinya itu bukan resiko. Gampang resiko itu. Ya. Berarti apa? Berarti kalau kita mau bicara manajemen resiko, berangkatnya dari mana dulu? Berangkatnya dari ini dulu. Tahu dulu objektif, tahu dulu tujuan dari perusahaan. Ya, itu adalah definisi resiko. Ada yang ditanyain, ada yang bingung, ada yang mau kasih tanggapan, silakan. Sambil Bunda istirahatkan tenggorokan sebentar. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Ada nggak ini nggak ada suara, tahu-tahu orangnya nggak ada semua ini. Ada kok Bunda, ada. Bunda itu udah anti ada Bun. Ya, Bunda itu udah anti klimaks Ada Bun. Kayak begini. Suara parau juga. Ntar yang diajak omong siapa? Ya, ada yang ditanyain nggak? Atau lanjut?
Lanjut. Oke, sudah. Kita lanjut lagi. Tadi bicara objektif ini Bunda kasih sedikit aja tentang tujuan ya. Mungkin dulu pernah ya sekedar merefresh ya, merefresh. Jadi kenapa kok disebut resiko dan sebagainya, Bunda ke sini. Jadi tadi Bunda sampaikan waktu di definisi resiko yang kita perlu pahami itu objektif dulu. Jadi kalau nanti kamu nyusun tesis, Nak, kamu mau bicara resiko, maka di latar belakangmu ya, di latar belakangmu yang harus kamu bahas itu justru adalah tujuan-tujuan dari perusahaan itu. Kalau kamu mau bahas resiko. Ya. Jadi jangan bicara pada fenomena proses, jadi jangan bicara pada event ini. Jangan bicara event. Karena nilai tertinggi dari latar belakang masalah itu adalah kenapa ini diteliti. Ya. Sedangkan kamu tahu yang paling penting sesuatu atau event itu dikatakan resiko pada saat ada objektif yang tidak tercapai. Jadi menurut Bunda kalau kamu mau membahas tesis tentang resiko, maka latar belakangnya berangkatlah dulu dari metani tujuan-tujuan perusahaan yang tidak tercapai. Ya. Maksudnya Bunda, kalau kamu mau membahas tentang DPS yang tidak efektif, DPS yang tidak membantu, tapi kenyataannya DPS di BNI Syariah juga nggak bekerja sebagaimana mestinya, cuman ada-ada doang. Tapi kenapa BNI Syariah kok jadi bank syariah terbaik terus? Tidak berdampak apa-apa pada rasio-rasio keuangannya, kinerjanya baik-baik saja, ya. Artinya DPS yang tidak bekerja sebagaimana mestinya dalam tanda petik itu kan berarti bukan resiko, gitu loh, ya. Nah ini contoh mudahnya kalau kamu menyusun latar belakang, jangan cerita dari event yang secara subjektif menurutmu salah, nggak boleh. Ya, seringkali mahasiswa S2 itu begitu, memotret fenomena itu bukan dari objektifnya. Jadi tapi salah menurut subjek ya, menurut dia. Subjektivitasnya tinggi sekali. Ya. Jadi masukan Bunda kalau kamu mau bahas tesis-tesis tentang resiko, yang harus kamu cari adalah fakta-fakta, data-data, buka majalah SWA, buka tabloid kontan, ya. Jadi yang begitu-begitu, majalah-majalah yang begitu karena itu isinya penuh dengan data. Ya, buka majalah Economics. Di situ akan muncul fakta-fakta. Ya, buka majalah Sharing. Itu khusus tentang bank syariah di Indonesia, datanya setiap bulan diupdate ada di situ. Nah, berangkat dari sana itu yang kamu ceritakan dalam latar belakang masalahmu. Tujuan atau objektif apa yang terjadi di bank syariah, ya, yang gagal gitu, yang tidak bisa terjadi, maka kemudian mundur. Jadi kalau ditanya, ngapain kok bahas resiko ini? Apa pentingnya kamu meneliti resiko ini? Ini loh, ada tujuan dari bank syariah yang tidak tercapai di sini loh. Dugaan saya ada resiko ini yang harus diteliti. Ya, gitu caranya. Jadi jangan bahas di resikonya. Itu karena kata kunci yang terpenting dari resiko tadi adalah masalah konsekuensi tidak tercapainya objektif. Ya, itu buat yang mau tesis-tesis masalah resiko. Banyak sekali loh masalah sekarang yang baru ya. Gitu loh. Tentang mergernya Bank Syariah, itu kurang itu dibahas 14 orang juga bisa itu tentang mergernya Bank Syariah. Ya, gitu loh. Kenapa kok yang dapat nama BRI Syariah? Padahal dia sharing modalnya paling kecil dibandingkan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Itu masalah. Kenapa kok kemudian model sharing modalnya seperti itu? Ya, itu masalah.
Kenapa kemudian saham BRI Syariah di awal-awal isu mergernya Bank Syariah karena nanti namanya jadi BRI Syariah maka dia naik 4 kali lipat harga sahamnya. Tapi begitu model dari merger itu keluar dan menempatkan BRI Syariah sebagai sharing yang paling rendah dibanding BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, dia terjun bebas sampai ke ARB, ke auto reject bawah. Lu itu masalah. Yo, wis wong piro iki sing iso tesis. Ya. Nah, jadi berangkat dari fenomena seperti itu udah jadi masalah. Jadi jangan bahas masalah yang basi-basi dan terlalu teoritis lah. Tapi tetap meskipun Bunda bilang tidak terlalu teoritis, tidak boleh tesis itu problem solving. Cuman maksud Bunda mulailah dari sekarang untuk meneliti sesuatu meskipun finding teori, meskipun temuannya itu ilmiah, tapi bermanfaat juga secara praktis. Karena di dalam 1.4 itu jelas manfaat penelitian terdiri dari 2, manfaat teoretis dan manfaat praktis. Gitu loh. Ya, sehingga potret faktanya itu tetap harus diajukan di dalam latar belakang, tidak hanya theoretical gap-nya. Ya, gitu. Itu buat yang mau tesis. Nah, Bunda sambil obong-obong tesis lah karena kamu sudah waktunya sempro ya. Itu. Nah, sekarang ini objektif ya. Jadi rohnya dari organisasi itu adalah objektif, tujuan. Where we go ini loh, ini tuh tujuan. Ya, ini tujuan. Nah, bagaimana kita menetapkan tujuan karena ini bukan mata kuliah manajemen strategis, Bunda nggak akan detail ya. Bunda akan nanti bicara di sini karena risk itu munculnya di sini. Ya, gitu. Jadi setiap perusahaan itu pasti punya tujuan. Cuman itu tadi karena kan Bunda bilang pada saat objektif tidak tercapai kemudian ada event yang disebabkan oleh resource baik dia internal atau eksternal itu menyebabkan sesuatu yang membuat tujuannya tidak tercapai. Nah, kalau kita mau lebih analisis mendalam lagi, ojo-ojo gitu kan. Jangan-jangan bukan karena event itu yang membuat tujuannya tidak tercapai, tapi kita coba lihat dulu tujuan yang dia buat, ya. Tujuan yang dia buat itu sudah tepat apa belum? Ya. Oke, sebentar. Assalamualaikum, Pak Jo, ngajar aku. Lagi ngajar. Ngezoom. Nggih, napa? Oh, nggih, bentar. Bunda lanjutkan. Jadi pada saat tujuan itu ditetapkan, ini bicara tentang positioning dari perusahaan itu. Ya, jadi bicara positioning sekarang ya. Jadi posisi sekarang dari lembaga keuangan syariah itu. Jadi ini juga bisa jadi topik gitu loh. Ya, ini juga bisa jadi topik. Bahwa misalnya bicara tentang kenapa sih market share dari bank syariah itu kok 5% nggak geser-geser gitu ya dari dulu gitu. Nah, itu bicara tentang penetapan dari 5%-nya itu positioning-nya dari mana. Ya. Jadi kita bicara tujuan, pada saat tujuan itu tidak tercapai, belum tentu juga karena di sini ada event yang menyebabkan tujuan itu tidak tercapai atau yang kita sebut sebagai resiko tadi. Jadi artinya pada saat kamu menyampaikan fenomenanya di dalam latar belakangmu, kamu juga harus bahas ini, terutama kalau kamu yang membahas tentang lembaga keuangan mikro ya, BMT. Jadi kalau berkaitan dengan bank syariah, insya Allah sudah oke lah ya, penetapan tujuannya. Tapi kalau udah bicara yang KJKS, KSPPS ya, BMT itu seringkali perumusan dari tujuannya itu yang dipertanyakan prosesnya. Jadi seringkali cuma contoh sana sini. Ya.
Apalagi biasanya kalau yang dari S2 ES ini banyak yang dari Madura ya. Banyak yang dari Madura, kemudian menelitinya itu biasanya lembaga-lembaga yang ada di Madura itu. Ya. Jadi lembaga-lembaga keuangan mikro yang ada di sana. Seringkali permasalahannya itu yang Bunda lihat bahwa yang kamu anggap tidak efektif, yang kamu anggap bahwa ini KSPPS atau BMT ini gagal atau tujuannya tidak tercapai, KSPPS ini lambat. Itu bukan sekedar karena event ya, event yang dianggap resiko ini tadi. Tapi ternyata objektif atau tujuan atau goal ya. Jadi organization goal-nya yang nggak benar. Ya. Jadi pada saat terjadi kondisi kayak gini gimana Bunda tesisnya lah nggak jadi lah. Ya berarti geser bukan di manajemen resiko tapi kamu harus ganti grand teorinya jadi ke manajemen strategik. Ya. Gitu loh. Jadi tidak semua yang membuat tujuan itu gagal kemudian oh ada resiko ini yang terjadi, tidak juga. Karena di sini tadi kata kuncinya adalah ada tujuan yang tidak tercapai, kita juga harus fair, kita harus juga betul-betul menganalisisnya bahwa tujuan yang tidak tercapai ini benar-benar karena event ini yang terjadi. Ya. Atau ternyata tujuan ini itu salah tujuan. Gitu. Jadi posisinya sekarang itu masih di 1, kemudian where we go-nya ini udah mau jadi 10 misalnya. Apa nggak boleh ada loncatan seperti itu? Boleh. Tapi kemudian kan kita harus cek ini. How we go there. Ya. Jadi kalau sekarang posisinya itu adalah BMT ya, BMT di kecamatan kecil, kemudian kita lihat objektifnya itu ternyata copas dari Sidogiri misalnya. Ya, apa nggak boleh Bunda BMT kecil bercita-cita menjadi Sidogiri? Boleh, tapi nanti kamu harus cek lagi strateginya. How we go there-nya itu betul-betul mencerminkan seseorang yang baru startup menuju ke Sidogiri nggak? Ya, itu. Nah, jadi ini juga harus kamu cek. Jadi ada kalau S2 Bunda lupa, tapi yang terjadi tadi di ujian S3 menurut Bunda ya, dan itu harus beliau koreksi, itu adalah salahnya bukan pada resikonya, bahwa yang dikatakan event sebagai resiko itu tadi sebenarnya bukan resiko, tapi kesalahannya ada di sini. Salah tujuan atau tujuannya udah benar tapi strateginya salah. Nah, kalau strateginya ini salah, ya jelas tujuan ini nggak akan tercapai dong, dan itu bukan karena salahnya resiko. Ya, itu juga harus clear disampaikan di latar belakang masalah. Ya. Nah, jadi kembali pada resiko bisnis tadi, karena kenapa Bunda harus jelaskan ini supaya kamu juga tidak begitu gampang begitu ada tujuan yang tidak tercapai langsung mengatakan bahwa di situ ada resiko yang sedang terjadi. Tunggu dulu, harus divalidasi dulu. Divalidasinya dengan apa? Apakah penetapan tujuannya benar? Ya. Apakah loncatannya dari dia where are we-nya sekarang menuju where we go-nya itu loncatannya berapa kelas yang harus dia loncati? Ya. Kalau ini sudah jelas loncatannya, maka dicek strateginya itu udah benar untuk mencapai ini enggak? Ya. Nah, kalau itu semua sudah clear, baru kita bicara, ayo sekarang dianalisis resikonya. Ya, itu yang berkaitan dengan objektif. Oke? Nah, sekarang Bunda ke jenis-jenis resiko. Ada yang nanya enggak? Silakan. Ada yang nanya enggak? Boten Bu, mungkin lanjut. Oke, ini jenis resiko. Jenis resiko di sini, loh Bunda kok nggak ada yang sama dengan yang disampaikan teman-teman perbankan tadi. Nah ini yang maksud Bunda. Ini itu apa? Mbok-mbokane resiko. Ya, ini itu
fundamentalnya resiko, konsep dasarnya resiko, pembagian-pembagian ini. Jadi bisa saja nanti kamu tinggal peta nih yang dibahas sama kelompok 1 kemarin. Resiko pembiayaan itu masuk di jenis resiko yang mana? Resiko likuiditas itu masuk di resiko yang mana? Kenapa ini penting untuk Bunda sampaikan? Supaya kamu bukan harga mati yang ada di buku atau yang ada di peraturan OJK itu. Justru kalau kamu pahami yang 6 ini, maka akan banyak muncul. Jadi anggaplah kalau ini SEM ya atau structural equation model ini adalah variabel latennya gitu. Ya. Maka kamu masih bisa cari variabel observasinya. Jadi di business risk ini bisa muncul jenis resiko apa saja. Di investment risk ini bisa muncul resiko apa saja. Begitu. Itu namanya temuan. Ya, tesis seharusnya begitu. Bahkan variabel laten yang 6 ini bisa saja nanti berkembang lagi, tidak 6 ini. Kayak teknologi risk ini aja misalnya. Kalau kamu bacanya buku-buku di atas 10 tahun yang lalu, buku-buku manajemen resiko di atas 10 tahun yang lalu, meskipun baru tapi cuman baru dicetak, tapi isinya nggak diganti, bisa saja jenis-jenis resikonya juga nggak sampai 6 ini. Ini pun akan terus berkembang, variabel latennya akan terus berkembang. Tetapi variabel observasi itu akan lebih cepat berkembangnya. Jadi variabel observasi itu bagian dari bisnis risk apa? Bagian dari investment risk itu apa? Bagian dari quality risk itu apa? Ya, begitu. Nah, biasanya ini ya yang begini penjelasan dari konsep dasar resikonya ini biasanya kalian bisa baca di buku-buku resiko, manajemen resiko perusahaan. Ya, atau manajemen resiko saja. Tapi kalau sudah masuk pada manajemen resiko pasar modal, manajemen resiko bank, ya, manajemen resiko asuransi, ya itu biasanya sudah jadi variabel observasi, sudah ada penamaannya sendiri lebih detail. Ya. Ada resiko pembiayaan, ada resiko likuiditas, itu kan terus ada apa kemarin resiko imbal hasil. Nah, itu kan satu rumah, satu variabel laten sebenarnya. Ya, berkembang dari situ. Jadi nanti kalau di lapangan ada masalah lagi, oh ini resiko, masukkan lagi. Ya. Bunda yang DPS tadi masuk di mana? Monggo. Kalau ini ternyata sudah nggak bisa cover ini, bikin baru, ada risk apa lagi nomor 7. Ya. Tesis itu begitu. Tesis itu kan bisa finding teori, bisa testing teori kan begitu. Ya. Kalau testing teorinya dirasa sudah cukup, uji model. Uji modelnya udah dirasa udah cukup, finding teori kan begitu. Jadi menentukan apakah kalian kualitatif atau kuantitatif itu bukan sekedar Bunda saya nggak suka statistik, Bunda aku tak kualitatif aja. Nggak ngono carane. Ya, kuantitatif atau kualitatif itu tergantung pada jenis masalahnya. Ya, bisa dipecahkan dengan apa? Bukan karena kalian suka atau tidak, meskipun itu bisa jadi alasan. Jadi kalau kamu nggak suka angka mau kualitatif, maka carilah masalah yang memang harus diselesaikan secara kualitatif. Jangan karena kamu senang kualitatif, kemudian masalah kuantitatif kamu kualitatifkan. Nggak boleh. Ya, keliru resep itu namanya. Nah, jadi kalau kembali ke sini, ke jenis-jenis resiko, yang pertama itu disebut dengan business risk. Ya, resiko bisnis. Innalillahi. Apa yang dimaksud dengan resiko bisnis? Resiko bisnis itu adalah resiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan ya terhadap hasil produk mereka yang beredar di pasaran. Ya. Jadi terhadap hasil produk mereka yang beredar di pasar. Jadi intinya itu adalah munculnya inovasi, ya, munculnya intinya apa sih bisnis baru yang sedang dikerjakan? Apa sih sebenarnya bisnis baru yang sedang dikerjakan oleh perusahaan itu? Ya, itu adalah wilayahnya bisnis risk. Ya. Jadi misalnya cuman kamu juga harus hati-hati antara bisnis risk dengan teknologi risk. Ya.
Ini dia agak mirip-mirip karena pengembangan atau inovasi teknologi itu bisa aja dikategorikan di bisnis risk. Ya, tapi itu nggak ada salah benar, itu terserah kamu. Jadi misalnya contoh teknologi itu kamu mau masukkan bisnis risk nggak masalah. Cuman kenapa ini Bunda pecah? Karena seringkali inovasi teknologi itu sekarang juga berkembangnya sudah cukup besar. Jadi kalian bisa pilih inovasi yang di bisnis dengan inovasi yang di teknologi, itu resikonya bisa kalian pecah variabelnya. Ya. Jadi bisnis risk ini misalnya apa sih? Ya misalnya yang kayak Bunda sampaikan tadi, mergernya bank syariah. Ya, itu resiko bisnis. Jadi pada saat pemerintah itu mau memerger bank syariah plat merah menjadi satu. Ya. Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah. Maka muncul resiko apa nih? Nanti yang mau bahas resiko di pasar modal, ini jelas banget, ini salah satu contoh. Bahwa karena bisnis risk itu muncul resiko bagi investor. Ya, yang terjadi pada saham BRIS. Itu karena bisnis risk yang terjadi. BRIS itu murah Rp300 kok, BRI Syariah itu. Ya, sahamnya Rp300 aja, murah. Tapi kemudian pada saat bisnisnya berubah, pada saat yang awalnya mencar sendiri-sendiri itu kemudian mau digabung jadi satu, maka kemudian harga saham dari BRI Syariah itu naik sampai 4 kali lipat, sampai masuk ke harga 1.500, kan begitu. Yang sudah cuan di BRI Syariah kipas-kipas termasuk Bunda. Ya. Lu saiki lo turun mana Bunda, tapi kan turunnya yo gak seanjlok bien, kecuali kamu kulaannya di waktu dia sudah mulai naik di 1000-an. Tapi kalau punyanya dari dulu waktu masih 300, meskipun kemarin sempat auto reject bawah kan harganya masih naik, masih bagus. Ya, masih untung. Gitu loh. Tapi buat yang dia belinya waktu dia udah mulai naik, waktu ada sentimen mergernya Bank Syariah itu baru beli, ada resiko di situ, ada tujuan yang nggak tercapai. Tujuannya siapa? Tujuannya investor. Ya, tujuan investor kan mengatakan, wah ini kan analis semua masih bilang, wah ini BRI Syariah yang pegang nama ini. Jadi kenapa dia sampai naik 4 kali lipat? Karena ada bisnis, ada proses bisnis yang berubah. Awalnya BRI Syariah tok. Kemudian ada isu akan merger Bank Syariah plat merah. Ya, ada Bank Syariah Mandiri, ada BNI Syariah, ada BRI Syariah. Isunya adalah yang punya nama, ya, yang ditempati merger itu adalah BRI Syariah. Kan isunya begitu. Ya, no banter. Naiklah dia menjadi 4 kali lipat. Kalau kita bicara resiko pasar modal ini ya. Kan masih untung Bunda, iya. Akhirnya kan tujuan finansialmu itu adalah saya akan dapatkan keuntungan sebesar ini, itu kan? Karena adanya resiko itu. Nah itu tadi kalau kita bicara resource dari mana? Dari eksternal. Ya, resource-nya dari eksternal. BRI Syariah, BSM, BNI, aman-aman nih, gak ada apa-apa saja nih. Gak ada masalah di mereka bertiga itu. Gitu loh. Tapi jadi resource internalnya gak ada masalah. Mereka di merger bukan karena sakit. Tiga-tiganya bank sehat itu. Nggak ada yang sakit. Beda dengan mergernya Bank Mandiri dulu. Kalau ini tiga-tiganya bank sehat semua. Artinya apa? Resource internal resource-nya nggak ada. Justru resiko ini terjadi karena eksternal resource-nya. Karena maunya pemerintah untuk memerger mereka. Nah sekarang Bunda mau kasih contoh yang di resiko pasar modal bagi investor. Wah ini oke nih, beli BRIS. Ya, karena Mandiri dan BNI kan belum ada. Beli BRIS. Naik, wah di perkiraan masih bisa naik ngelebihin 1.500 kan? Ya. Tapi kemudian diumumkanlah model penggabungannya. Meskipun namanya ada di BRI Syariah, kemudian diumumkan bahwa pemegang saham mayoritasnya sampai dengan 51% itu adalah Bank Syariah Mandiri. Terjun bebas lah saham BRI Syariah. Ya, sampai ke ARB, sampai ke auto reject bawah. Nah, resiko ini adalah contoh ya, contoh resiko bisnis risk. Ya. Nah, contohnya seperti itu.
Atau misalnya Bunda kasih yang saham juga nih ya, yang bisnis risk. Kalau yang bank syariah kan udah di buku banyak gitu. Jadi misalnya keputusan Presiden Jokowi gitu. Presiden Jokowi untuk mempercepat vaksin COVID corona. Ya, vaksinnya COVID. Udah segera, ayo ini udah kita sudah harus segera dikasih vaksin nih. Yang pegang vaksin adalah KF dan INAF. Ya. Kalbe Farma. Nah, karena pengumuman ini ya bahwa Kalbe ini udah punya, ini kan ada inovasi di dalam bisnisnya Kalbe Farma. Nah, itu membuat kemudian sahamnya naik. Ya. Nanti jadi itulah yang terjadi, itu namanya eksternal karena pengaruh eksternal, tetapi secara internal bisnisnya juga berubah. Ya. Selama ini nggak ada vaksin, sekarang dia punya inovasi untuk vaksin. Ya. Gitu. Nah, itu contohnya resiko-resiko yang muncul dari bisnis. Nah, sekarang kamu sebagai master pikirin, kamu cari data di lapangan, ya, kamu lihat satu lembaga keuangan syariah, kemudian lihat bisnis risknya. Misalnya kamu lihat sekarang yang lagi bermasalah Bank Syariah Bukopin, ya. Apa sih yang terjadi ini sampai dia kolaps? Ada perubahan di bisnis risknya kah? Ada perubahan di investment risknya kah? Nah, kamu tinggal lihat aja ini yang 6 ini. Ya. Apa yang terjadi dengan Bank Syariah Bukopin sehingga kemudian ada tujuan dari organisasinya yang tidak tercapai. Apakah ada masalah likuiditas? Ya, berarti itu di financial risk-nya. Nah, itu kamu petani. Begitu caranya metani. Jadi, jangan dihafalin jenis-jenis resikonya. Karena bisa saja nama yang dipakai di bank. Jadi misalnya kamu di bank itu ada resiko investasi, ya, yang dijelaskan di resiko investasi yang dijelaskan sama teman kelompok 1 itu bisa berbeda penjelasan resiko investasi pada saat itu dipakai di asuransi, ya. Jadi kalau nama mah sah-sah saja gitu, tapi yang penting kamu tahu ininya, kamu tahu variabel latennya. Ya. Nah, itu bisnis risk. Kemudian yang kedua adalah investment risk. Jadi kalau investment risk, ya, investment risk itu adalah resiko yang terjadi pada pada perusahaan karena mengharuskan perusahaan itu untuk melakukan aktivitas investasi. Ya, itu yang disebut dengan investment risk. Jadi kalau yang pertama bisnis risk, ya, bisnis risk itu adalah resiko yang bisa muncul karena ada perubahan bisnis. Ya, ada perubahan bisnis di dalam perusahaan. Jadi ada inovasi produk baru kayak Bunda sampaikan tadi, ya. Kemudian ternyata dia harus merger, itu adalah resiko-resiko yang muncul karena ada perubahan di bisnisnya. Nah, kalau investasi itu adalah ini mengharuskan perusahaan untuk menginvestasikan asetnya. Itu yang dimaksud dengan investment risk. Ya. Nah, kalau kemarin di bank resiko investasi itu kan yang dijelaskan sama kelompok 1 itu kan kalau di bank syariah karena bank syariah itu harus ada pembiayaan bagi hasil kan begitu ya. Karena ada pembiayaan bagi hasil sehingga ini akan memunculkan resiko investasi. Tapi kalau investment risk tidak seperti itu memaknainya. Jadi bisa saja yang resiko investasi itu sebenarnya tidak masuk ke dalam investment risk. Kalau di dalam penggolongan ini. Jadi Bunda kasih contoh misalnya resiko di asuransi. Asuransi itu terutama yang unit link, ya. Asuransi itu kan punya produk unit link. Ya, ada tabungannya toh. Nah, jadi uang yang disimpan, ya, uang disimpan sama nasabah ini kemudian oleh asuransi kan akan direinvestment. Kan gitu. Ya. Jadi pada saat orang itu bayar premi, kalau unit link itu kan ada yang untuk klaim asuransinya, ada yang sifatnya investasi, kan begitu. Ya, kalau yang sifatnya untuk klaim sih pasti muter terus duitnya itu.
Tapi yang untuk unit link ini loh, ya yang untuk tujuan investasinya ini pasti direinvestasi, pasti direinvestment, ya sama asuransi. Nah uangnya itu pasti diletakkan di saham ya, kemudian diletakkan di apa namanya di obligasi, di pasar uang, begitu dia reinvestment ke sana. Nah ini kan resiko, ya. Itulah yang dimaksud dengan investment risk. Namanya apa? Nah, tinggal kamu cari. Kalau di asuransi itu dinamakan apa? Ya. Dinamakan dengan risiko investasi juga kalau di asuransi. Tapi kan penjelasannya beda dengan risiko investasi yang ada di bank syariah. Ya, itu. Nah, jadi kalau yang di sini investment risk ini selama aset yang dimiliki oleh organisasi itu harus diinvestasikan lagi, ya maka di situ akan muncul resiko, ya. Jadi kayak kasusnya dulu bank apa itu, lupa Bunda, bank apa dulu itu, di Tansil itu, ya. Nah itu kalah clearing apa ya, kalah clearing dan sebagainya ya, Senturi, ya. Nah itu masalah investment risk. Ya, itu sebenarnya duit orang diinvestasiin kan gitu. Ya. Nah, jadi resiko seperti itu. Nah, itu kalau di bank konven kan tidak dinamai resiko investasi itu. Tapi dinamain resiko likuiditas. Ya. Nah, jadi kamu nggak usah terlalu fokus sama namanya ya. Jadi kamu pakai istilah yang benar ya kalau kemudian ada aturannya. Jadi misalnya kalau di bank syariah itu kan jelas ada di POJK-nya jenis-jenis resikonya. Ya udah kamu pakai nama itu. Ya, tapi kalau yang belum diatur, ya kamu yang penting ini dipegang. Ya, kemudian kamu mau kasih nama sendiri karena itu belum ada di aturan, silakan. Ya, itu. Karena contohnya nanti kan bisa berbeda antara di bank, kemudian di pasar modal, di asuransi. Jadi nanti yang mau presentasi untuk yang lembaga yang lain, yang bukan bank syariah, kamu cek dulu, udah ada nggak peraturan OJK yang tentang penamaan jenis-jenis resikonya ini, gitu. Ya, kalau nggak ada, kamu bisa lebih bebas. Tapi apa? Nama itu kamu harus paham, itu diturunkan dari jenis resiko yang mana sih di sini, ya, itu. Kata kuncinya di situ. Ya. Nah, kemudian ada quality risk. Ya, ada quality risk. Quality risk ini ada tujuan tujuan kualitas ya, tujuan kualitas dari organisasi yang tidak tercapai. Jadi di sini adalah tujuan bisnisnya, ini tujuan investasinya nggak tercapai, muncul resiko. Di sini adalah tujuan kualitasnya. Jadi organization quality objective di sini. Jadi kalau perusahaan itu kan berkaitan dengan zero defect gitu ya, zero complaint. Nah, itu juga masuk dalam tujuan perusahaan. Ya, bahwa dia harus segala yang dia lakukan itu harus ada standar kualitasnya. Itu. Karena ini Bunda bicara umum ya, nggak bicara hanya fokus di lembaga keuangan saja. Nah, kalau kemudian ini kamu tarik di lembaga keuangan ya bisa. Misalnya kalau di bank itu ada yang namanya resiko reputasi. Ya. Jadi resiko reputasi itu menurunnya tingkat kepercayaan pada lembaga keuangan karena munculnya persepsi negatif terhadap bank. Ya, itu resiko reputasi. Nah, itu bisa masuk di dalam quality risk. Ya. Itu kalau misalnya belum ada aturannya OJK disebut resiko reputasi, sah-sah saja kita enggak sebutkan sebagai resiko reputasi. Misalnya resiko kepuasan nasabah, terserah. Ya. Nah, jadi satisfaction dari customer itu masuk dalam quality risk. Misalnya begitu. Karena quality risk itu kan berkaitan kalau manufaktur jelas ya pada produksinya. Tapi kalau ini bidang jasa itu kan artinya pada layanannya. Kalau layanan itu kan ukurannya pasti satisfaction dari customer. Ya. Jadi quality risk ini apa? Ya udah kamu resiko-resiko, peristiwa-peristiwa yang muncul yang disebabkan oleh ketidakpuasan dari konsumen itu sehingga tujuan dari perusahaan itu tidak tercapai. Ya, itu quality risk.
Tuh, kamu namai resiko kepuasan, silakan. Kalau di bank itu ada istilahnya resiko reputasi. Ya, itu. Kemudian operational risk. Operational risk berkaitan dengan apa ya? Apa namanya? Risiko operasional ya. Risiko operasional itu kalau di bank kan berkaitan dengan proses internal dari operasional bank itu, ya. Bagaimana pekerjaan CS-nya, bagaimana pekerjaan tellernya, SOP yang ada di situ. Itu operational risk. Ya, SOP yang berkaitan dengan proses bisnis. Nah, jadi kalau di pasar modal ya kamu tinggal lihat proses bisnis yang terjadi di pasar modal apa. Gitu loh. Ya, proses bisnis internalnya terdiri dari apa, standarnya apa. Nah, bisa muncul resiko apa di sana. Itu resiko operasional namanya. Ya. Nah, jadi biasanya ini indikatornya adalah SOP tadi. Ada kemarin enggak kemarin sih akhir tahun lalu ya, akhir tahun lalu ada S3 itu Bunda Uji temuannya adalah itu. Jadi membuat SOP dari operational risk ini. Jadi menurut dia tujuan dari Bank Syariah itu tidak tercapai karena muncul kesalahan-kesalahan internal, ya, muncul operational risk ini yang diakibatkan oleh SOP di Bank Syariah itu yang belum benar. Sehingga yang dia hasilkan itu adalah SOP di setiap lini dari Bank Syariah itu. Oh, itu temuan bagus kalau begitu. Ya. Itu. Jadi jangan cuma sekedar mengatakan belum sesuai, sudah sesuai. Ya. Jadi kalau belum sesuai seharusnya seperti apa? Sama DPS itu. DPS tidak efektif lah, seharusnya bagaimana? Ya. Berarti kan permasalahannya ada di SOP. Nah, dibuatkanlah itu. Ya. Nah, itu nanti temuannya akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Teknologi risk. Nah, ini karena ada perubahan teknologi, resiko-resiko yang terjadi karena ada perubahan teknologi. Namanya terserah apa. Ya, namanya terserah apa di sini. Yang penting ini resiko ini muncul, peristiwa ini muncul karena ada perubahan teknologi yang terjadi di dalam bisnis. Sehingga kemudian ada tujuan dari perusahaan, ya, tujuan dari lembaga keuangan yang tidak bisa tercapai. Jadi kayak misalnya kalau di pasar modal, ya, teknologi risk ini luar biasa. Kenapa sih sekuritas, ya, raja-rajanya sekuritas di Indonesia ini dipegang sama iPod, MNC gitu kan? Itu. Kenapa kok dipegang sama itu? Karena mereka menang di teknologi. Akhirnya muncullah ya muncul resiko yang membuat tujuan dari sekuritas-sekuritas lain itu tidak tercapai. Kenapa? Karena teknologi. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir adalah financial risk. Ya, financial risk. Jadi nanti silakan di breakdown financial risk ini. Financial risk-nya apa namanya? Kamu mau masukkan resiko likuiditas boleh, ya. Resiko utang boleh. Terserah kalau nama itu mah. Yang penting di sini ada tujuan finansial yang tidak tercapai. Ya. Jadi kalau bicara tujuan finansial itu ya apa aja kinerja keuangan itu. ROI, ROA dan sebagainya itu seperti apa, ROCE-nya bagaimana, ya. Nah, pada saat terjadi ya tujuan-tujuan finansial itu ada yang tidak tercapai, peristiwa apa yang bikin dia tidak tercapai, itulah resiko. Ya, resiko apa yang muncul di situ? Ya, resiko nilai tukar, ya, resiko inflasi. Nah, itu bisa masuk di sana. Ya. Nah, cuman ya ini udah terakhir sih, kita udah selesai nih. Ya, yang ingin Bunda sampaikan adalah kata kunci dari resiko itu adalah pada saat terjadi peristiwa yang membuat tujuan dari perusahaan, tujuan apapun, breakdown aja tujuannya bebas, itu menjadi tidak tercapai. Ya. Nah, sementara Bunda kasih ini jenis resiko 6 ini. Jadi kalau nanti kemudian kamu googling ya, buat yang bertanya-tanya yang pasar modal, yang asuransi, yang LKMS, dibandingkan dengan bank, kalau bank kan udah lebih terstruktur gitu kan jenis-jenis resikonya. Jadi yang lain yang resikonya belum terstruktur, kamu cari aja semua artikel. Semua artikel yang membuat investor itu jadi komplain karena punya saham misalnya. Kamu baca ceritanya, oh ini berarti termasuk bagian dari ini loh.
Ya, kamu namai sendiri. Oh, oke itu. Ya, maunya Bunda begitu kamu kuliah di sini. Jadi itu nanti sudah bisa dilanjut jadi tesis. Ya. Jadi udah nggak main adalah-adalah lagi. Adalah-adalahnya otomatis untuk sekedar menyegarkan lagi, mengingat kembali. Ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kamu bisa mengkritisi dari data fakta yang ada di lapangan, kemudian kamu keraskan dengan teori, ya, kemudian muncullah hipotesismu, muncullah temuanmu. Nah, begitu seharusnya. Ya. Nah, oke, sebelum Bunda akhiri apa yang ditanyain? Saya Bunda. Ya. Bunda Ya. tadi kan menyebutkan mengenai tujuan perusahaan. Tadi juga menyebutkan tujuan dari para investor. Apakah itu juga maksudnya perlu berpengaruh sama resiko juga? Tadi kan awalnya kan tujuan perusahaan, lalu disebutkan juga tujuan dari investor. Itu bagaimana Bunda? Gini, kenapa Bunda bilang investor? Karena kemungkinannya kalau kamu nanti bicara resiko di pasar modal, kamu bicaranya resiko investornya. Ya enggak? Tapi kalau nanti waktu yang mau presentasi yang pasar modal itu bicara tentang resiko yang terjadi di sekuritasnya, atau resiko yang terjadi di Bursa Efek Indonesianya, atau terjadi di KP-nya, terjadi di KSE-nya, berarti kamu tujuannya adalah tujuan korporasi, tujuan organisasi. Kenapa Bunda tadi kasih contoh-contoh yang berkaitan dengan investor? Khawatirnya, kan kamu pasti cuma googling nih, ya sumber-sumbernya kan googling. Begitu kamu googling resiko di pasar modal, pasti mayoritas itu isinya adalah resiko bagi investor dibandingkan resiko bagi sekuritas maupun resiko bagi SRO-nya, ke P ke CBI itu kan. Itu. Tapi nggak nutup kemungkinan kalau yang mau kamu bahas itu adalah resiko sekuritasnya, maka tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan sekuritas. Ya. Tapi kalau yang kamu tempatkan di sini adalah investor, maka kita bicara resiko-resiko investasi di sini. Ya, peristiwa-peristiwa yang menyebabkan tujuan dari investasi itu tidak tercapai. Silakan. Ya. Nah, itu makanya Bunda katakan tadi kalau paham kata kunci resikonya, ini diganti apa saja kan terserah. Ya. Karena kata kuncinya ada di sini. Ini yang mengakibatkan ini tidak terjadi. Jadi inilah disebut dengan unit analisis. Kalau di tesis nanti ada namanya unit analisis. Unit analisis itu tidak bisa dicampur-campur. Unit analisismu itu individu, ta. Unit analisismu itu adalah kelompok, ta. Ya, gitu. Nah, karena unit analisis itu akan itulah yang akan menjelaskan tesis ini sedang cerita apa. Jadi tadi disertasi, ujian proposal disertasi ada yang Bunda minta untuk ganti total. Kenapa? Karena menggabungkan dua unit analisis, mengukur kesejahteraan mustahik dan muzaki, dan itu dengan kuantitatif, dengan uji model Semyo tidak bisa. Ya, mustahik dengan muzaki itu dua unit analisis yang sangat berbeda. Ya, itu harus diuji dengan dua penelitian yang berbeda. Nggak bisa di dalam satu bangunan model kalau dia kuantitatif, gitu loh. Ya, Nelul ya, itu. Jadi silakan. Kenapa Bunda kasih contoh tadi? Kalau contohnya investor, berarti di sini adalah tujuan investasi dari investor. Unit analisisnya adalah investor. Tapi kalau kamu saya mau yang kayak Bank Syariah itu loh Bunda, lembaganya. Ya udah. Berarti di sini bisa sekuritas, bisa SRO, ya Bursa Efek Indonesia atau KSE atau KP. Silakan. Tapi waktu kamu presentasi sampaikan ini resiko apa? Bunda kan cuma bilang resiko pasar modal kan? Ya, resiko pasar modal. Pelakunya pasar modal kan ada banyak. Bisa investor, bisa SRO-nya, bisa lembaga penunjang yang lain, kan begitu. Ya, kamu mau bahas resiko yang mana? Itu. Ya. Tadi yang Bunda kasih contoh tadi IPOT, MNC, nah itu kan berarti bicara resiko dari sekuritasnya. Ya kan? Teknologi risk yang dialami oleh sekuritas-sekuritas yang tidak bisa mengupdate teknologinya, ini pada gulung tikar, ya IPOT, MNC, Pintrako, ya Mire itu yang jalan terus. Kenapa? Teknologinya masuk. Ya, yang teknologinya belum masuk manual, udah pada kolaps juga, ya.
Nah, itu resiko bagi lembaganya, sekuritasnya. Jadi silakan perspektifmu itu dari siapa. Gitu. Nanti ya. Ada lagi? Saya Bunda. Wah, ini Bunda mau tanya terkait risiko di perbankan syariah. Nah, kalau misalkan gini Bunda, tujuannya itu adalah maksudnya NPF-nya itu tetap 0% gitu Bunda. Tapi ternyata di tengah proses bisnisnya itu, proses pembiayaannya lah Bunda, itu terjadi pembiayaan bermasalah. Nah, itu masuk ke resiko finansial atau resiko pembiayaan Bunda? Nah, ada yang bermasalah tapi NPF-in 0. Iya, maksudnya tujuannya itu membuat NPF-nya itu tetap 0% gitu Bunda. Itu kan masuk ke resiko finansial katanya Bunda tadi, kayak ROA itu kan finansial. Tapi ternyata di tengah proses pembiayaannya itu, penyaluran pembiayaannya itu ternyata terjadi pembiayaan bermasalah. Nah itu kan akan beresiko terhadap NPF-nya Bunda. Yang mana nanti NPF-nya akan meningkat kayak gitu. Itu masuk ke resiko pembiayaan atau resiko finansial Bunda? Ya, oke. Jadi gini, apa namanya? Nggak usah kaku masalah nama. Ini kita bicara paham, ya kita bicara paham. Jadi jawabannya Bunda tergantung ceritanya ini. Ceritanya harus lengkap dulu, ya. Jadi pembiayaan bermasalah ini karena apa? Karena pembiayaan bermasalah itu, ya pembiayaan bermasalah itu kan bisa aja karena nasabahnya yang nakal. Kalau case-nya nasabahnya yang nakal atau eventnya yang terjadi itu adalah nasabah yang nakal, bisa kamu masukkan resiko finansial atau resiko pembiayaan, kan tidak bisa, ya. Itu kan pada apa namanya pada nasabahnya. Artinya itu bisa masuk dalam resiko operasional. Loh, kok operasional, Bunda? Berarti yang bermasalah kan pada saat pemilihan nasabahnya. Ya kan? Itu loh. Yang 5C? Ya. Capital, karakter. Kan itu? Iya. Nah, jadi tolong mengkotakkannya itu tergantung konteks, tergantung ceritanya. Bunda, tujuannya adalah NPF 0. Terus terjadi pembiayaan bermasalah. Berarti resikonya itu masuk resiko apa, Bunda? Jadi clearkan dulu bermasalahnya opo. Ya. Nah, jadi dia termasuk dalam resiko yang mana itu tergantung pada resource. Ya, resource-nya yang membuat pembiayaan bermasalah itu apa? Kalau orangnya berarti dia masuk di resiko operasional. Gitu loh. Tapi kalau kemudian dia apa namanya dia gagal bayar NPF-nya jadi tinggi itu karena COVID, berarti dia masuk resiko pasar, kan gitu, ya? Karena lagi terjadi apa namanya orang nggak bisa bertahan lagi kerjanya jadi pengangguran sekarang kan gitu kan? Gitu. Jadi harus dianalisis dulu. Dianalisis dulu penyebab dari pembiayaan bermasalahnya ini kenapa. Ya, itu. Jadi misalnya kayak di Bank Syariah Bukopin, itu bisa kamu masukkan resiko reputasi loh. Banyak orang nggak bayar itu. Karena dengar Bukopin Syariahnya itu udah mau ditutup, ya. Kan yang orang yang nakal-nakal gimana nggak usah dibayar sisa, nah udah tutup. Ya. Kemudian jadi NPF-nya tinggi ini karena apa? Karena resiko reputasi. Ya, begitu dengar isu dia udah mau tutup, yang nakal-nakal ini banyak pergi. Udah biarin aja, yuk kuat-kuatan kan gitu. Bisa aja terjadi seperti itu. Enggak ditindaklanjuti, Bunda, ya bisa ditindaklanjuti. Tetapi kita bicara menganalisis masalah itu banyak perspektif gitu loh, Nak. Jadi judulmu persis sama, berlima itu isinya bisa beda. Kalau Bunda bilang. Jadi plagiarisme itu nggak bisa dilihat dari judulnya. Ya, judul yang persis sama mau menganalisis resiko pada pembiayaan bermasalah, 5 orang mengajukan itu bisa dari cara pandang yang berbeda. Bermasalahnya karena apa? Ya, begitu. Bunda, ada masalahnya ternyata begini. Ya kayak di BMT-nya Bunda itu. Ya ono sing nunggak itu ono. Tapi kenapa kok laporan NPF-nya Bunda 0? Karena
saya mengukur NPF-nya bukan karena dia tidak membayar. Ya. Jadi kita punya ini yang namanya relationship ya, yang kita punya customer relationship marketing itu kan. Jadi ada pengajiannya. Selama dia masih datang pengajian, meskipun onok tunggaan nih, itu gak tak hitung pembiayaan bermasalah. Artinya dia masih punya itikat baik untuk datang, tapi betul-betul lagi nggak punya uang. Kok lek duit-duit lah mesti bayar. Ya, lek DN niat nakal, nggak mungkin teko pengajian. Misalnya itu, ternyata ukuran NPF-nya berbeda lah. Ini kan perspektif yang berbeda lagi, ya. Resikonya berbeda lagi, begitu nak. Gitu. Jadi kalau kita menulis ilmiah itu tidak usah terlalu kaku dengan penggolongan-penggolongan tadi, ya. Nah itu udah. Karena temuan ilmiah itu selama bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu tetap temuan. Kalau orang praktis kemudian merasa wah nggak cocok itu ya wes nggak usah digawe, nggak apa-apa. Yang cocok silakan dipakai. Gitu loh. Ya, jadi jawabannya tergantung analisismu harus lengkap dulu, permasalahannya terjadi ya, pembiayaannya bermasalah itu karena apa? Baru kita bisa tetapkan dia tergolong dalam resiko yang mana. Ya, Mbak ya? Iya Bunda, makasih Bunda. Udah ya? Oke, kita akhiri dulu. Siap-siap aja yang berikutnya ada presentasi, tapi nanti tetap sama Bunda mix dengan Bunda jelaskan ya. Kalau yang kemarin tuh masih trial aja, Bunda pengen tahu gayamu presentasi seperti apa. Jadi